Baik, terima kasih. Kita sudah sampai pada kasus yang ketiga setelah tadi 2 kasus pertama sudah diperankan dengan begitu baik. Nah, saat ini kita masuk kepada kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir. Pada kasus yang ketiga ini masih menggunakan praktik coaching, menggunakan model Tirta. Pada kasus ini nanti akan diperankan oleh Ibu Linda dan oleh Ibu Eji dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk lebih jelas seperti apa kasusnya, jadi perlu saya gambarkan. Pada kasus ini terlihat bahwa ada rekan Anda yang bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang meminta laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Kemudian pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya tanpa menggunakan buku teks. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda ini menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Mungkin saja sekalipun mengacu pada kurikulum, si pengawas ini menginginkan harus ada buku teks. Ya, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi untuk lebih jelas bagaimana Ibu Linda dan Ibu Eji menggunakan model Tirta dalam kasus ini, mari kita simak bersama seperti apa. Jadi waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada rekan saya berdua. Silakan. Mic-nya bisa dihidupkan Ibu Eji. Ya. Silakan. Halo Bu Linda, apa kabar? Kabar baik, Bu. Kalau Ibu Eji, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya juga baik, Bu. Oh ya, Bu Linda, saya perhatikan beberapa hari ini Ibu Linda kurang bersemangat. Apa ada masalah, Bu? Iya, Bu, memang benar. Selama beberapa hari ini, saya kurang bersemangat, Bu. Ada hal yang mengganjal dalam pikiran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Pantas saja. Kalau saya lihat selama ini, Ibu kurang terlalu ramah seperti sebelumnya. Ternyata begini. Nah, kalau Ibu tidak keberatan, Ibu bisa menceritakan masalah Ibu kepada saya. Kalau misalnya Ibu percaya pada saya, tapi saya yakin Ibu percayalah kepada saya. Kebetulan 1 jam ke depan ini saya tidak ada kelas, Bu. Jadi saya siap mendengarkan cerita yang Ibu sampaikan. Aduh, terima kasih banyak, Bu. Memang selama ini, Ibu, saya sedang mencari teman-teman untuk menceritakan apa yang saya alami, Bu. Dan beberapa hari ini saya bingung, saya mau menceritakan kepada siapa masalah saya ini, Bu. Saya saat ini sangat bersyukur sekali karena Ibu Eji mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, Bu.
mic-nya, Bu. Oh ya, masalahnya bagaimana, Bu? Begini, Bu. Hari Kamis minggu kemarin itu setelah proses pembelajaran di kelas, saya tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah, Bu. Beliau mengatakan kepada saya bahwa ibu pengawas itu merasa tersinggung ketika beliau masuk di kelas saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan cerita Ibu, saya juga perlu tahu, Bu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Linda capai pada akhir sesi diskusi kita ini nanti. Satu, sejak harapan saya, Ibu, saya ingin sekali menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Di samping itu juga, Bu, saya ingin meminta maaf kepada Ibu pengawas. Saya merasa tidak enak, Kak Ibu. Dan saya juga ingin agar kami memiliki persepsi yang sama, Bu, terkait dengan buku teks sebagai sumber belajar, Kak Ibu. Apakah buku teks itu harus ada saat proses pembelajaran, Ibu? Atau bagaimana? Soalnya, Kak Ibu, waktu proses pembelajaran itu kan saya tidak menggunakan buku teks, Ibu. Pengaruh materi dari buku teks tersebut, Ibu, saya sudah alihkan semua ke PPT, Ibu. Oh, begitu, Bu. Kalau begitu, silakan Ibu melanjutkan cerita Ibu. Apa yang terjadi di kelas sehingga Ibu pengawas itu merasa tersinggung. Begini, Bu, kemarin itu kan waktu pengawas datang supervisi di sekolah kita kan, ibu pengawas masuk di kelas saya, Bu. Pada saat dia masuk di kelas saya, dia menegur saya karena dia merasa keberatan kalau saya tidak menggunakan buku teks pada saat proses pembelajaran. Memang waktu itu, Ibu, ketika dia masuk, saya ini sedang menyajikan materi dengan menggunakan PPT. Terus di atas meja juga memang tidak ada buku pelajaran yang saya bawa, Ibu. Karena saya berpikir tadi bahwa materi dari buku teks itu sudah saya tuangkan di dalam PPT, Bu. Oh, begitu ceritanya, Bu. Terus saat Ibu pengawas, lalu bagaimana tanggapan Ibu ketika saat itu Ibu pengawas menegur Bu Linda? Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Linda sampai dia Jadi tersinggung? jadi begini, Bu, ketika beliau menegur saya mengatakan begini kepada beliau bahwa Ibu, memang saat ini saya tidak menggunakan buku teks, Ibu. Tetapi saya kan masih menggunakan sumber lain. Dan sumber lain yang saya gunakan juga ini tetap mengacu pada kurikulum. Lalu saat pembelajaran memang, Ibu, di kelas itu, saya menggunakan video dan PPT. Saya juga menjelaskan kepada ibu pengawas tersebut kalau materi dalam PPT itu saya ambil dari buku teks. Begitu, Bu. Hanya saya juga menjelaskan bahwa saya berpikir, Kak Ibu, bahwa karena saya sudah memindahkan semua materi dari buku teks ke dalam PPT, jadi saya tidak perlu membawa lagi buku teksnya, Bu. Begitu. Mic. Oh, begitu. Terus dari cerita yang sudah Ibu sampaikan itu, saya juga mau tahu sebenarnya kira-kira mengapa hal itu saja sampai Ibu mengatakan bahwa itu merupakan suatu masalah. Ibu, sebenarnya saya itu malu dengan ibu kepala sekolah, dengan pengawas, Bu. Waktu kepala sekolah memanggil saya kalau
pengawas tersinggung dengan apa yang saya buat di kelas Ibu. Saya malu sekali. Sepertinya saya itu macam apa ya? eh, Pasang pembangkang lah Ibu saya dengan dengan pengawas. Tetapi saya juga ingin tahu ke Ibu, apakah eh, diwajibkan bahwa guru itu harus selalu bawa buku teks di kelas, meskipun materi dari buku teks tersebut sudah dialihkan ke PPT. Padahal yang sebenarnya kan buku teks itu kan bukan satu-satunya sumber belajar, Ibu. Dari video juga bisa. Kemudian apalagi kan materi dari buku teks tersebut juga kan saya sudah pindahkan ke PPT. Jadi saya hanya ingin meluruskan itu, Bu, dengan kepala sekolah dan pengawas, Bu. Saya malu sekali kalau misalnya saya tidak sampaikan hal ini nanti kepada kepala sekolah dan pengawas, Bu. Oh iya ya, memang benar juga apa yang Ibu sampaikan, bahwa kalau misalnya terus terjadi seperti itu, jadi kan tidak enak nanti kan ke depannya, baik dengan kepala sekolah, apalagi karena setiap bulan ini kan pengawas kita datang. Darinya ketika bulan depan pengawas datang lagi, jadi ada timbul kecanggungan antara Ibu Linda itu sudah pasti dengan Ibu pengawas. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah Ibu Linda malu dengan kepala sekolah dan pengawas karena ditegur. Sementara Ibu Linda merasa bahwa hal yang sudah Ibu lakukan di kelas itu sudah benar. Ya, kira-kira begitu ya Bu Linda. Ya benar sekali, Lalu Ibu. dari situ tadi, kira-kira saat ini apa yang ada dalam pikiran Ibu yang bisa dijadikan solusi untuk masalah ini supaya hal ini bisa diluruskan dan juga sesuai dengan tujuan awal kita yang sudah kita sampaikan, Ibu Linda sampaikan tadi. Baik Ibu, sebenarnya Ibu ada banyak sekali hal yang saya pikirkan Ibu. Saya juga mau mencari tahu juga mengapa sampai Ibu pengawas, padahal sepertinya bukan hal yang besar ya Ibu ya, gara-gara hal sepele tersebut, Ibu pengawas bisa merasa tersinggung. Sementara waktu Ibu pengawas masuk di kelas saya itu, saya menyampaikan dengan santun Bu, kalau materi yang saya bawakan itu memang saya sudah ambil dari buku teks, sudah alihkan ke PPT. Hanya saja waktu itu saya memang tidak membawa buku teksnya, Bu. Terus materi yang saya ajarkan juga, Bu, tidak melenceng jauh dari kurikulum, tetapi sesuai dengan acuan kurikulum, Ibu. Kemudian Kak Ibu, saya juga ingin mencari tahu juga kepada rekan-rekan guru senior kita tentang apakah wajib bahwa kita itu harus membawa buku teks saat mengajar. Oh ya, jadi berarti di dalam pikiran Ibu sudah ada begitu banyak hal yang ingin dijadikan solusi untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Saya boleh katakan bahwa sebenarnya ini hanya kesalahpahaman saja. Mungkin perlu diluruskan yang benarnya seperti apa. Ya. Lalu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan kita pada diskusi ini tadi? Apa rencana yang harus dilakukan ke depannya supaya mencapai tujuan yang sudah disampaikan? Saya punya rencana, Ibu. Saya harus cari tahu dulu pada guru senior, apakah penggunaan buku teks itu pada saat proses pembelajaran di kelas itu wajib atau tidak. Sementara materi dari buku teks tersebut sudah kita alihkan ke PPT. Kalau misalnya memang harus ya, saya harus mengakui salah di pengawas. Tapi kalau tidak ya, supaya saya juga bisa menyampaikan ini kepada pengawas dan kepala sekolah, Bu. Begitu. Oh ya, menurut saya itu rencana yang sangat bagus sekali. Kira-kira selain rencana yang sudah Ibu sampaikan itu,
apakah masih ada lagi Bu yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, maksud saya begini Bu, setelah nanti saya eh, bertanya kepada guru senior dan mendiskusikan tentang hal ini, lalu hasil diskusi itu nanti saya akan menghadap Ibu Kefsek Ibu untuk menyampaikan hasil diskusi saya dengan rekan senior Bu. Dan selanjutnya juga saya ingin meminta maaf kepada Ibu pengawas Bu. Saya malu sekali Ibu. Terus saya takut juga kalau misalnya nanti pengawas merasa tetap tidak enak atau ya dia merasa tersinggung dengan saya Ibu. Takutnya ini juga akan merembes dengan guru-guru lain di sekolah kita Kak Ibu. Oh ya, luar biasa sekali Bu Linda. Setelah saya mendengar tadi ada beberapa solusi yang ingin Ibu sendiri tawarkan kepada Ibu sendiri sih sebenarnya untuk meluruskan hal tersebut tadi. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Tetapi supaya hal itu bisa dilakukan, tentunya Ibu Linda sendiri juga harus punya komitmen di dalam diri supaya diskusi kita ini setidaknya ada hasilnya lah, ada hasilnya yang bisa dicapai dari diskusi kita ini. Lalu saya juga sedikitnya mau tahu kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk melakukannya, maksudnya melakukan hal-hal yang sudah Ibu rencanakan itu tadi. Kira-kira bagaimana komitmennya Ibu? Oh iya Bu, jadi saya tadi kan sudah menyampaikan kalau saya akan berdiskusi dengan guru senior. Kebetulan di sekolah kita ini ada Ibu Ahtin toh Bu. Saya nanti setelah ini saya akan langsung bertemu dengan Ibu Ahtin. Kita semua tahu bahwa Ibu Ahtin itu dia adalah guru yang sudah banyak pengalaman, kemudian dia juga adalah guru yang profesional. Lalu karena hal ini maka saya nanti harus berdiskusi dengan dia Ibu. Lalu bagaimana hasil diskusi saya dengan Ibu Ahtin Bu, saya akan menyampaikannya itu kepada kepala sekolah. Jadi saya akan menghadap kepala sekolah Ibu. Oh ya, itu begitu. Itu komitmen yang pertama. Mungkin karena tadi kan tujuan kita juga sebisanya ini bukan soal benar dan salahnya, tetapi bagaimanapun tadi kan Ibu juga sampaikan bahwa Ibu ingin meminta maaf juga kepada Ibu pengawas. Kira-kira bagaimana dengan itu, Bu? Iya Ibu, itu tadi Kak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya setelah saya berdiskusi tadi dengan Bu Ahtin, kemudian menghadap Ibu Kefsek, saya minta ke Ibu Kefsek sebagai dia yang menyampaikannya Ibu kepada Ibu pengawas, menyampaikan kepada Ibu pengawas bahwa saya ingin meminta maaf. Mungkin Ibu pengawas, bukan Ibu pengawas, Ibu Kefsek nanti bisa minta waktunya Ibu pengawas untuk bisa apakah Ibu maksudnya tanya waktunya dia biar saya ke rumahnya kah atau saya ke kantor, atau kalau misalnya Ibu pengawas mungkin ada mau kunjung lagi ke sekolah kita, nanti saat itu saya akan meminta maaf Bu, begitu. Oh ya, luar biasa sekali Bu. Memang setidaknya kita harus rendah hati lah, karena yang sampaikan pertama tadi kan Ibu pengawas karena dia merasa tersinggung. Ketika Ibu Linda sudah tahu bahwa beliau tersinggung, maka sudah sewajarnya apapun itu kita jangan lihat benar dan salahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi kita juga punya kewajiban untuk meminta maaf kepada beliau. Lalu kira-kira nanti siapa yang dapat membantu Ibu Linda untuk melakukan komitmen yang sudah Ibu Linda sampaikan tadi? Saya sudah berpikir dari awal ini tadi Bu, kalau Ibu Eji tidak keberatan, mungkin saya minta bantuan Ibu Eji untuk mengingatkan saya Bu, agar masalah ini bisa terselesaikan ya Bu ya. Supaya saya kembali semangat ke Ibu. Jadinya kalau saya selalu kembali berpikir tentang masalah ini, saya jadinya kurang semangat Ibu dalam
melakukan proses pembelajaran, Ibu. Kasihan juga anak-anak di kelas, Bu. Ya, Ibu Eji, saya minta bantuannya. Baiklah Bu Linda. Ya, dengan senang hati saya pasti siap membantu. Apalagi ini tadi kan Ibu Linda sudah menceritakan secara detail kepada saya apa masalahnya. Lalu kita diskusi tadi dari tujuan kita diskusi ini tadi sampai pada akhirnya Ibu Linda punya komitmen sendiri. Nah, yang pasti saya selalu mendukung. Saya juga tidak mau misalnya kita ada kelas atau canggung begitu dengan ibu kepala sekolah atau dengan ibu pengawas, karena kita ini kan satu tempat kerja ya, bagaimanapun kita harus jadikan rekan kerja itu sebagai keluarga kita juga ya. Semoga. Terima kasih Ibu Eji sudah menjadi teman curhat saya tadi. Kalau tidak aduh, mungkin saya pulang juga bawa beban, sampai di rumah juga tetap beban, kembali ke sekolah bawa juga beban itu. Terima kasih Ibu Eji sudah menjadi tempat curhat saya tadi. Ya, saya pasti punya waktu ke depannya kapanpun Ibu Linda mau ajak saya, misalnya kita sama-sama ke Ibu Kepala Sekolah atau bagaimana, atau ke guru senior tadi yang sudah Ibu Linda sampaikan itu, saya juga bisa ya, supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan antara Ibu Linda sendiri, Ibu Kepala Sekolah, dan juga Ibu Pengawas. Ya. Semoga nanti ini bisa berjalan dengan baik. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Saya juga berharap ke Ibu supaya tidak ada lagi perasaan tidak enak dengan kepala sekolah dan pengawas, Kak. Biar sama-sama ini tuh, sama-sama enak. Pasti, Bu. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah dan juga pengawas, kalau misalnya kita luruskan hal ini, pasti tidak ada lagi kejadian seperti ini yang tersinggung lagi. Intinya, bagaimana cara terbaik kita menghadap Ibu Kepala Sekolah itu nanti dengan Ibu Pengawas. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan untuk saya pada hari ini tadi. Sama-sama Bu Linda. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eji dan juga Ibu Linda yang sudah memerankan coach dan coachee. Saya juga sangat mengapresiasi apa yang sudah diperankan oleh Ibu berdua. Menurut saya, apa yang diperankan oleh Ibu berdua pada kasus ketiga ini menggunakan model Tirta ini sudah sangat luar biasa melihat isi materi yang Ibu berdua bawakan sudah sangat mengandung model Tirta yang ingin dikembangkan. Baik, saya melihat dari kasus ini sebenarnya yang terjadi adalah kesalahpahaman saja, tetapi pada akhirnya menimbulkan sedikit masalah yang akhirnya juga membuat situasi di sekolah tidak nyaman, apalagi situasi ini atau kesalahpahaman ini berhubungan dengan pengawas binaan sekolah, mungkin agak lebih sensitif ya. Dari apa yang sudah diperankan oleh Ibu Eji dan Ibu Linda tadi, dapat saya berikan komentar atau simpulkan sedikit melalui beberapa poin-poin penting yang saya amati, yaitu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang pada akhirnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai? Ya Bu, lagi beli komentar Ibu. Ya, silakan lanjut. Ya Bu. Pada poin yang pertama, langkah-langkah yang dipakai
pada model Tirta ini, yaitu tujuan. Komentar saya, ketika menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Coachi, yaitu mendapat teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas, yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Tujuan yang disampaikan di sini dapat terlihat dengan jelas dalam kalimat, yaitu saat coach mencari tahu masalahnya bagaimana. Kemudian coach juga menanyakan tujuan apa yang Ibu Linda sebagai coach ingin dapatkan atau capai dari hasil diskusi hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu Linda menjawabnya dalam kalimat ingin menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya. Dalam tujuan ini saya melihat bahwa Coachi sudah menjelaskan atau menyampaikan tujuan yang hendak dicapai sudah sangat jelas, yaitu ingin meminta maaf kepada ibu pengawas dan juga agar mereka memiliki persepsi yang sama terkait buku teks sebagai sumber belajar. Apakah buku teks ini harus ada pada saat proses pembelajaran, yang walaupun materi dari buku tersebut sudah dialihkan ke PPT. Jadi saya melihat tujuannya ini sudah sangat jelas dirincikan dalam percakapan tadi, dalam kalimat-kalimat yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikut masuk ke identifikasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi Coachi. Ya. Menurut saya atau komentar saya, dalam mengidentifikasi, saya sebagai pengamat menilai bahwa pertanyaan yang diberikan tadi oleh seorang coach, pertanyaannya bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi Coachi, dalam hal ini pikiran Coachi, untuk memberikan respon, ya, dan respon yang diberikan juga saya lihat mengalir dengan begitu lancar, datang dari hati, sesuai dengan situasi yang memang sebenarnya dialami. Kemudian karena jawabannya yang diberikan betul-betul mengalir dan lancar, yang bersumber sepertinya dari hati, sehingga adanya alternatif solusi yang dapat dipakai oleh coach. Kemudian coach juga terlihat begitu aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Coachi. Jadi seperti ada respon yang bagus dari seorang coach dari apa yang disampaikan oleh seorang Coachi. Ini dapat dilihat dari beberapa kalimat yang bersifat menggali. Yang pertama, kalimatnya itu, kalau begitu silakan Ibu melanjutkan cerita Ibu. Apa yang terjadi di kelas Ibu sehingga Ibu pengawas merasa tersinggung. Kemudian si Coachi menjawab, lalu pertanyaan yang menggali berikut, yaitu, lalu bagaimana tanggapan Ibu ketika Ibu pengawas menegur Ibu Linda? Di situ ada jawabannya juga tadi. Saya hanya mengambil pertanyaan yang bersifat menggali dari seorang coach. Kemudian pertanyaan yang terakhir berikut, mengapa Ibu mengatakan hal tersebut merupakan sebuah masalah? Ini juga menggali. Kemudian yang terakhir, setelah menggali, si coach ini memberikan kesimpulan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Ibu malu dengan kepala sekolah dan pengawas karena ditegur. Sementara Ibu merasa bahwa hal yang sudah Ibu lakukan di kelas sudah benar. Lalu apa yang ada di dalam pikiran Ibu yang bisa Ibu jadikan solusi untuk masalah ini? Itu berkaitan dengan identifikasi, saya pikir sudah sangat jelas dan sangat menggali. Yang berikut berkaitan dengan rencana aksi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Coachi dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi menurut saya, berdasarkan percakapan pada kasus ketiga ini, di sini
coach memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka, kemudian reflektif, sehingga bisa mengarah kepada sebuah pengambilan keputusan yang mandiri oleh seorang coachee. Coach juga membuat coachee mengeksplorasi semua jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Saya juga melihat itu benar. Kemudian ini diperkuat dengan beberapa kalimat, yaitu apa rencana ibu untuk mencapai tujuan kita pada diskusi ini. Kemudian apalagi ada lagi ibu yang ingin ibu lakukan. Di sini dari pertanyaan ini sangat jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan ini merupakan sebuah rencana aksi. Baik, yang terakhir dalam komentar saya berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Baik, di bagian akhir percakapan pada kasus ketiga ini, tadi sangat terlihat bahwa coach ini bertanya untuk mengarahkan coachee mengambil sebuah komitmen. Coachee secara mandiri mampu membuat komitmen berdasarkan model Tirta ini. Jadi ini diperkuat dengan beberapa kalimat, yaitu yang pertama, lalu bagaimana komitmen ibu untuk melakukannya? Ini menggali tanggung jawab dari seorang coachee untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian pertanyaan berikut, lalu siapa yang dapat membantu ibu untuk melakukan komitmen ini? Pertanyaan ini juga menggali bagaimana tanggung jawab oleh seorang coachee berkaitan dengan masalah yang ia hadapi. Jadi di sini pertanyaan ini sebenarnya memberikan sebuah tanggung jawab yang disadari sendiri oleh seorang coachee. Baik, itu saja ya berkaitan dengan percakapan pada kasus ketiga ini. Sekali lagi saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang pada kasus ketiga ini sangat antusias dan menuangkan pikiran-pikiran yang sangat maksimal untuk mencapai suatu hal yang juga tentunya maksimal. Jadi saya menutup ketiga kasus ini, kebetulan saya sebagai pengamat yang terakhir. Terima kasih kepada Ibu Linda dan Ibu Eji yang sudah meluangkan waktunya, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Aisyatul sebagai fasilitator. Apabila ada kekurangan ataupun hambatan dalam diskusi ataupun percakapan tiga kasus ini, saya minta maaf dan saya kembalikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di kelompok 1 yang telah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kembali ke main room dan saya akan mematikan rekaman yang ada di board ini.